yasta'idza billahi minhu. Maka kewajiban seorang hamba apabila muncul pertanyaan tersebut dalam benaknya agar dia beristi'adzah kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia katakan demikian. Faman ta'awwadza billahi bisidqin wa quwwatin a'adzahu Allahu wa tarada anhu syaitan. Siapa yang meminta tolong, meminta perlindungan kepada Allah dengan tulus, ya, dengan kekuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dengan sebenar-benarnya dan melemparkan godaan syaitan tersebut. Dengan catatan dia minta kepada Allah dengan tulus, ya. Wad mahallat wasawisuhu al-batilah, dan akan hilanglah was-was syaitan yang batil tersebut. Begitulah, ya, dan ini penting bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Menghadapi cobaan hidup, begitu ya. Minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dalam menghadapi syubhat syaitan, beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan gangguan dalam aktivitas kita, atau menginginkan sesuatu yang kita inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama kali yang mesti kita lakukan. Al-amru tsalits, kata beliau, perkara yang ketiga. Pertama tadi stop, yang kedua ta'awud, yang ketiga apa? Ayyadfa'ahu bima yudadduhu minal imani billahi wa rasulih. Dia menamengkan, ya, melindungi dirinya dengan apa yang berlawanan dari hal tersebut. Karena hal tersebut menginginkan, setan menginginkan kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tamengi dengan lawannya. Apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Fa innallaha wa rasulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladhi laysa qablahu syai'un wa annahu ta'ala al-mutafarridu bil wahdaniyah. Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya, mereka mengkabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah al-awwal, yang maha pertama, yang tidak ada sebelumnya apapun juga, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang maha esa. Wa bil khalqi wal ijadi lil mawjudat as-sabiqati wal lahiqah. Dan Allah lah zat satu-satunya yang menciptakan sesuatu, yang mewujudkan sesuatu, apapun juga itu, ya, as-sabiqati wal lahiqah, baik segala macam makhluk yang ada pada masa lalu, wal lahiqah, ataupun segala macam makhluk yang ada di masa yang akan datang. فهذا الإيمان الصحيح الصديق اليقين يدفع جميع ما يضده من الشبه المنافية له. Maka iman yang benar ini, yang tulus ini, dengan keyakinan yang penuh ini akan menjadi tameng terhadap sesuatu yang bertentangan dengannya, berupa syubhat-syubhat yang mau menggerus keimanan tersebut. Ini akan menjadi tameng. Fa innal haqq yudfa'ul batil wasyukuk la tu'aridul yakin. Karena sesungguhnya al-haq, kebenaran, akan menghancurkan kebatilan, dan keraguan-raguan itu tidak akan bisa melunturkan keyakinan. Ya. Asalkan seseorang benar-benar tulus dalam keimanannya, yakin dalam keimanannya, maka tidak ada syubhat yang bisa menggerogoti keimanan tersebut. Fahadhil umuru thalathatu allati dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tubtilu hadhihi syubah allati la tazalu ala alsinatil mulahidah. Tiga perkara ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhenti, ta'awud, dan mengikrarkan keimanan, ini akan bisa menghancurkan syubhat-syubhat yang senantiasa dihembuskan oleh orang-orang yang sesat, ya, orang-orang ateis dan lain sebagainya. Mereka senantiasa menghembuskan perkara ini, menyampaikan perkara ini dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka, dengan video-video zaman sekarang ini, di mana menyaksikan atau kemudian mengarahkan, ya, dan dengan cara yang halus kadang-kadang, ya, dibuat animasi-animasi yang begitu menarik, ya, sehingga orang terlalaikan bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Hanya berujung pada sesuatu yang tanpa ujung, gitu ya. Alam dari alam, alam dari alam, alam dari alam, alam dari alam. Ya, ketika mereka mentok, ya, ini enggak diketahui. Ketika mereka tahu, ya ujungnya alam juga. Tapi nanti akan mentok juga, ujungnya alam lagi. Begitu seterusnya.
Mereka nggak mau mengakui di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hal tersebut. Ya. Yulqunaha bi ibaratin mutanawwi'ah. Mereka mencoba menghembuskan syubhat tersebut dengan berbagai macam ungkapan, ya. Lisan, tulisan tadi, video dengan cara yang halus, dengan cara yang terang-terangan. Dan itu akan senantiasa ada. Fa umira bil intiha alladhi yubtilu tasalsul al batil. Maka kita diperintahkan untuk, atau Allah memerintahkan untuk, atau Nabi SAW memerintahkan untuk stop hal tersebut. Sehingga tidak lagi terjadi tasalsul yang batil, terus-menerusan yang batil, yang nggak ada ujungnya, ya. Bahwa kita yakini bahwa ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa bitta'awudz minasyaiton alladzi huwal mulki li hadhihi syubhah. Kemudian yang kedua dengan ta'awudz dari syaitan yang dialah yang melontarkan syubhat ini, yang melemparkan syubhat ini. Wa bil imanis sahih alladzi yudfa'u kullu ma yudadduhu minal batil. Dan dengan iman yang sahih, yang ketiga dengan iman yang sahih, mengikrarkan iman kepada Allah dan Rasulnya, yang itu akan bisa menjadi tameng, menjadi penahan dari lawan-lawannya berupa kebatilan. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Fabil intiha qat'u syarri mubasyaratan, dengan stop, memotong keburukan tersebut, pikiran-pikiran yang liar tersebut, ya. Wabil isti'adah qat'u sababi da'i ila syarr, dengan isti'adah akan memotong sesuatu yang mengajak kepada keburukan, yaitu syaitan, ya. Wabil iman al-laja'u wal i'tisamu bil i'tiqadi sahih al-yaqini alladhi yadfa'u kullu mu'aridin. Dan dengan keimanan akan membuat seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan akidah yang sahih, dengan penuh keyakinan akan membuat seorang kembali kepada Allah, yang itu akan menjadi tameng dari setiap hal yang bisa membuat orang-orang ragu. Wa hadhil umur tsalatsa hiya jima'ul asbab ad-dafi'ati li kulli syubhatin tu'aridul iman. Dan ketiga hal ini adalah kumpulan dari perkara-perkara yang bisa menolak syubhat-syubhat yang bisa melunturkan iman seseorang. Fayambaghi al-inayata biha fi kulli ma urida lil iman. Maka seseorang mesti untuk melakukan ketiga hal tersebut ketika setiap kali ada sesuatu yang meragukan, membuat dia meragukan keimanannya. Maka ini bisa juga diterapkan pada hal-hal lainnya yang membuat seseorang ragu keimanannya, bukan hanya sebatas pada perkara-perkara yang tadi, ya, menunjukkan tasalsul yang batil, yang kemudian siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan, ujungnya siapa yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin setan mengganggu kita dari sisi rukun iman kepada Rasulullah SAW. Benar nggak ya Rasulullah itu Rasul? Kenapa bukan saya aja yang diangkat jadi Rasul? Sebagian orang akhirnya terjerumus dalam perkara ini. Macam-macam ujungnya. Dia bisa mengingkari Rasulullah SAW. Atau bahkan akhirnya dia mengangkat dirinya sebagai Rasul. Kalau gitu saya juga bisa jadi Rasul. Jangan-jangan saya sudah Rasul. Saya bilang sajalah. Saya deklarasikan bahwa saya seorang Rasul sekarang. Akhirnya banyak orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ketiga hal ini bisa dipakai juga untuk menjadi tameng, untuk menjadi obat dalam keraguan dalam keimanan ini. Ya, stop, jangan mikirin itu lagi. Kemudian ta'awud, kemudian iman kepada Allah dan Rasul. Ya. Atau kemudian akhirnya orang meragukan keimanan dengan Al-Quran. Meragukan keimanan dengan Al-Quran misalnya. Ya, benar nggak ini kalamullah? Benar nggak datang dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan ada redaksi-redaksi yang berbeda. Ya, terus pikirannya liar begitu ya. Sehingga ujungnya ada orang yang kemudian selamat, yang Allah kehendaki, ya, Allah berikan kebaikan, berikan rahmatnya, dia selamat. Ada orang yang nggak selamat, akhirnya dia ingkari Al-Quran, atau kemudian dia membuat Al-Quran sendiri yang dianggap itu yang benar. Na'udzubillah. Ya, bagaimana cara selamatnya? Stop, jangan mikirin dengan pikiran liar itu lagi. Kemudian ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari godaan syaitan yang melemparkan syubhat tersebut kepada pikiran manusia.
Kemudian yang ketiga, kembali kepada Allah. Saya beriman dengan apa yang Allah sebut dan Rasulnya sebut, beriman dengan Al-Quran. Ya, maka semua keraguan dalam bab keimanan yang dimunculkan syaitan, 3 hal ini bisa menjadi obat untuk melawan hal tersebut. Ya, min syubhatin wastibahin yadfa'uhu al-'abdu mubasharatan bil barahin ad-dalla ala ibtalihi. Ya, maka seorang hendaklah melakukan hal ini untuk menjawab segala macam keraguan, syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh syaitan. Secara langsung ini bisa memotongnya bil barahin ad-dallati ala ibtalihi, dengan bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan dari syubhat-syubhat tersebut. Wa bi isbati dhiddihi wa huwa al-haq alladzi laisa ba'dahu illa dhalal. Dan dengan menetapkan lawannya, lawan dari syubhat itu, yaitu kebenaran, yang tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Wa bit ta'awudzi billahi minasyaiton alladzi yadfa'u ilal qulub fitanash syubhat. Dan dengan ta'awudz kepada syaitan, ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, yang dialah yang melemparkan fitnah-fitnah syubhat ini, menghembuskan fitnah syubhat ini ke dalam hati manusia. Wa fitnah syahwat, dan dia juga yang melemparkan, menghembuskan fitnah-fitnah syahwat, liyuzalzila imanahum, untuk menggoncangkan keimanan manusia, untuk menggoncangkan keimanan manusia hingga akhirnya rubuh iman manusia. Wa yuqi'uhum bi anwa'il ma'asi, dan menjatuhkan, menjerumuskan mereka dengan berbagai macam kemaksiatan. Fitnah syahwat wabil khusus. Fitnah syubhat menghancurkan iman, fitnah syahwat membuat seseorang mudah bermaksiat. Fas-sabru wal yaqin yunalul 'abdu salamata min fitani syahwat wa min fitani syubhat. Maka dengan sabar dan yakin, inilah yang membuat seorang hamba bisa selamat dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dengan sabar wabil khusus, selamat dari fitnah syahwat. Ya. Dengan yakin, selamat dari fitnah syubhat. Wallahu huwal muwaffiqul hafidh. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memberikan taufik dan menjaga segenap manusia. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dalam perkara bagaimana seseorang menghindarkan diri atau kemudian menjauhkan diri menjawab syubhat-syubhat syaitan. 3 poin yang disampaikan Nabi SAW, stop, berhenti memikirkan pikiran liar tersebut, ta'awud, ya, beristi'adah kepada Allah, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah dari pikiran-pikiran liar yang dihembuskan syaitan tersebut. Kemudian yang ketiga, kembali mengikrarkan keimanan. Amantu billah, saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasulullah. Ya, maka dengan ini akan mengembalikan atau menolak syubhat tersebut, ya, dan mudah-mudahan tidak membuat seseorang terjerumus, tergelincir ke dalam syubhat-syubhat yang lebih buruk lagi daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan jika ada pertanyaan, baik yang sesuai dengan apa yang kita bahas atau yang lainnya, yang bisa kita jawab insyaallah akan kita jawab, yang tidak bisa mungkin nanti bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari media sosial, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya bagaimana, Ustaz, tanggapan kita di mana misal kita hidup di masyarakat yang masih banyak mengenal suatu kesyirikan, seperti meminta doa kepada orang-orang yang dianggap soleh dan sebagainya, Ustaz. Ya, apabila kita tinggal pada tempat yang di sana terkandung dalamnya banyak kesyirikan dan kemaksiatan dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya, apabila tempat tersebut membuat kita tidak memungkinkan kita untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti berhijrah jika kita mampu. Ya, di sana banyak kesyirikan dan kita mau sholat susah, mau puasa susah dan lain sebagainya karena sangat mendominasi. Ya, nggak bisa kita beribadah yang pokok, yang wajib kita beribadah. Maka
kita mesti hijrah dari sana, ya, jika mampu. Namun kondisinya selanjutnya di bawah itu, apabila banyak kesyirikan dan kita masih bisa beribadah, masih bisa mengerjakan hal-hal yang wajib kita kerjakan, namun kita tidak bisa untuk memberikan warna kepada masyarakat di sekitar sana. Kita tidak bisa untuk berdakwah dan mungkin tertekan, tapi masih bisa mengerjakan kewajiban. Maka wallahu alam ini afdol. Di situ nggak apa-apa, tapi lebih utama dia berhijrah dari sana. Lebih utama dia pindah dari tempat tersebut. Ya. Selanjutnya apabila dia di tengah-tengahnya banyak kesyirikan dan dia bisa mewarnai sebenarnya sehingga kesyirikan tersebut ya pelan-pelan dia dakwahi sehingga orang-orang paham dengan Islam, paham dengan tauhid. Maka afdol bagi dia untuk tetap berada di tempat tersebut dan dia pun bisa mengerjakan ibadah, begitu ya. Maka afdol bagi dia untuk berada di tempat tersebut karena dengannya dia bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi sesama manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kondisinya bermacam-macam, ya. Adapun tadi seperti yang ditanyakan, berdoa dengan orang soleh, berdoa atau meminta doa kepada orang soleh, ini nggak mesti kesyirikan, ya. Meminta kepada orang soleh ini nggak mesti berdoa minta didoakan orang soleh, ini tidak mesti kesyirikan. Dengan catatan orang soleh itu, jadi kita minta doa kepada orang soleh, tolong doakan saya biar begini begini begini. Nah, dengan catatan orang soleh itu hidup, ya. Kalau mati ini bisa jadi kesyirikan. Sudah meninggal, ya, Mbah tolong doakan saya biar gampang jodoh. Padahal sudah meninggal, sudah dikubur, nggak boleh. Kemudian qadir, ya, dia mampu, mampu untuk mendoakan hal tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya hubungan yang jelas, bisa didengar suaranya dan seterusnya. Maka ini adalah bentuk meminta doa, didoakan oleh orang soleh. Kalau dia mampu, dia hidup, dia mampu dan dia punya keterikatan atau keterkaitan atau bisa didengar suaranya dan lain sebagainya, maka ini bisa mungkin untuk dilakukan. Ya, kita datang kepada mungkin ustadz kita atau kiai kita atau guru kita, kita minta kepada dia, mohon doa restu, saya mau menikah, tolong doakan agar lancar pernikahan saya. Nah, ini diperbolehkan, ya, walaupun utamanya memang tidak begitu, ya, utamanya memang tidak begitu. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban sudah diberikan. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya kita safar mengunjungi wali songo, Ustaz? Ya, safar mengunjungi wali songo yang tentunya kuburannya dalam rangka untuk khusus mengunjungi mereka dan kemudian kita hendak berdoa kepada mereka, ini safar yang tidak diperbolehkan, ya, safar yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan tidak ada safar yang seseorang itu bisa safar kecuali kepada 3 masjid dalam rangka ibadah, begitu ya. Beda halnya dengan kita tidak mengkhususkan. Kita lagi sholat sebuah masjid misalnya, kemudian dekat masjid itu kita lihat ada pekuburan, di antaranya pekuburan Wali Songo. Kita ziarah tanpa dikhususkan, diniatkan dari awal, ya, kita ucapkan salam dan kemudian tidak mengerjakan hal-hal yang berbau kesyirikan atau berbau hal-hal bid'ah, maka ini tidak masalah, ya. Tapi kalau diniatkan, apalagi kemudian di sana sudah niatkan ingin minta ini, minta itu, siapkan sesuatu untuk ngalap berkah dari sana, ini banyak sekali kesalahan dalam perkara-perkara tersebut, ya. Ini safar yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, kita melihat di saat ini kondisi COVID-19 di beberapa kota, beberapa daerah ini semakin meningkat. Tadinya
Ana sering datang ke masjid. Setelah mendengar berita ini, Ana mengurungkan niat untuk datang ke masjid, akhirnya sholat di rumah. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Atau diperbolehkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, tidak datang ke masjid karena kita khawatir tertular oleh wabah, oleh virus COVID-19 ini, atau kita khawatir menularkan, maka ini uzur bagi seseorang untuk tidak ke masjid dalam rangka sholat jamaah atau dalam rangka pengajian dan lain sebagainya. Ya, jika dia khawatir tertular karena ada yang positif mungkin atau daerahnya memang sudah zona merah dan lain sebagainya, maka ini uzur untuk tidak ke masjid. Atau demikian juga dia khawatir menularkan. Ya, Allah taala alam bissawab. Baik, Ustaz atas penjelasannya. Masih menyinggung pertanyaan yang tadi, Ustaz. Lalu bagaimana kita tidak datang ke masjid, tetapi kita datang ke pasar, pergi ke kantor. Ini hukumnya gimana, Ustaz? Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan keringanan dalam hal tersebut. Ya. Di antaranya para ulama menjelaskan hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah jika seorang makan bawang ya dan bau mulut, maka ada uzur bagi dia untuk tidak ikut sholat berjamaah sampai hilang bau mulutnya. Itu hanya sekedar bau mulut. Apalagi ini bukan sekedar bau mulut, tapi sesuatu yang bisa membahayakan nyawa, kesehatan seseorang. Tentunya lebih utama bagi orang untuk menghindari tempat-tempat tersebut. Ya. Bagaimana dengan ke pasar? Bagaimana dengan ke kantor? Ini berbeda urusannya. Kenapa? Karena mungkin ke pasar dan ke kantor itu adalah urusan-urusan yang doruri. Kenapa? Karena kalau dia nggak bisa ke pasar, dia nggak bisa makan, dan dia bisa mati. Mungkin dia nggak bisa kantor, dia nggak bisa kerja, dan akhirnya dia tidak bisa mendapatkan nafkah dan seterusnya. Maka ini berbeda, dua hal yang berbeda. Tentunya, ketika seseorang memutuskan untuk tidak ke masjid karena khawatir dengan tertular atau menularkan hal tersebut, dia juga tidak bermudah-mudahan untuk keluar, ya, untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Ini pun salah, ya. Ketika seorang mengambil rukhsah di sini, kemudian untuk perkara lain dia mudah-mudahan dia eh, apa namanya kongko-kongko sama teman-teman, nongkrong-nongkrong di kafe, gampang gitu ya. Kalau jalan-jalan sama teman yang rame ini mudah. Ini artinya tanda ya, kita nggak bisa menghukumi, memang tanda bahwa dia itu hawa nafsu yang diikuti, bukan karena karena kalau dia khawatir dengan ke masjid, ini memang dia harusnya khawatir. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang ke pasar ini mesti, karena nggak ada yang ngasih makan dia, kecuali dia harus pergi ke pasar beli sesuatu, dan itu usahakan katakanlah dia bawa duit agak banyak sehingga bisa beli barang agak banyak, sehingga nggak usah sering-sering ke pasar. Kemudian pakai masker dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di pasar. Ya Allah taala alam bissawab. Baik, Ustaz Khairan, Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana hukum membeli barang KW? Memberi barang KW, kalau dimaksud barang KW adalah barang yang mirip dengan barang orisinal, bahkan kemudian namanya sama, alias barang palsu, dan kita tahu bahwa barang orisinal itu ada hak ciptanya, ya, yang sebenarnya dia nggak boleh dibajak, tidak boleh di berbagai macam hal, maka ini terlarang karena hak cipta itu diakui dalam agama. Hak kekayaan intelektual itu diakui oleh agama. Mungkin seseorang sudah sudah capek mengeluarkan tenaganya mendesain ini, merancang handphone ini misalnya, dari desainnya biar ergonomis misalnya, dari dalamnya biar bagaimana bagus, bagaimana harganya murah. Setelah jadi dijiplak sama produsen yang lain misalnya. Ya dengan ini yang sama, dengan semua sama, ya tanpa kemudian dia harus susah payah melakukan riset dan lain sebagainya. Dan ini sudah diakui, didaftarkan, maka beli KW ini nggak boleh. Ya, beli barang KW yang seperti itu tidak diperbolehkan. Adapun apabila kemudian misalnya satu produsen memang mengeluarkan kualitas yang berbeda-beda. Ada barang yang sama, tapi satu produsen mengeluarkan, ada barang A dengan kualitas premium, harga jual lebih mahal, ada barang B, kelihatannya memang sama. Tapi mungkin di sini speknya lebih rendah, sehingga harganya lebih murah, maka ini nggak ada masalah. Ya, karena satu produsen yang sama. Tapi kalau
itu KW adalah hasil jiplakan dari produsen asal, maka ini nggak boleh. Ini bisa mengambil hak orang lain tanpa cara yang dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz, masalah barang KW. Jika waktu membeli barang KW itu kita tidak tahu hukumnya, tapi setelah itu barang terbeli kita tahu hukumnya, lalu barang tersebut itu diapakan? Allah Ta'ala a'lam, ya dipakai saja barang tersebut, ya. Mudah-mudahan ketidaktahuan kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, demikian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi sahabat sekalian, dan kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang ke-9 pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.